kalian mengkhianati kepercayaan. Kalian tega kepada kami. Kalian tidak pernah memikirkan kami. Betapa sulitnya masyarakat untuk makan sehari-hari. Betapa sulitnya masyarakat untuk pergi ke rumah sakit karena harus bayar sekian juta. DP. Betapa sulitnya kami untuk menyampaikan atau menyekolahkan anak-anak dan lalu apa yang bisa kami perbuat sebagai orang kecil? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita sama-sama bermunajat kita sampaikan kepada kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Mengisi obrolan di malam Ahad ini, di waktu-waktu yang senggang, ada hal-hal yang menggelitik, ingin menyampaikan walau hanya seulas dua ulas saja. Hanya ingin menyampaikan beberapa dari apa yang terjadi, polemik yang akhir-akhir ini yang sangat-sangat sekali membuat booming, menjadikan telinga ini berdenging, hati ini bergetar. Masya Allah. Ada banyak hal setiap kejadian demi kejadian, yang terutama tentang masalah azan. Yang sungguh sangat ironis disampaikan oleh seorang menteri agama, menyampaikan bahwasanya azan itu disamakan dengan gonggongan anjing. Sangat luar biasa. Apakah itu adalah sesuatu hal yang memang disengaja atau tidak? Atau katanya setelah verifikasi bahwasanya banyak yang menyampaikan bukan seperti apa yang menjadi pemikiran kami semua umat muslim. Tapi ingat, apapun yang terjadi, itu adalah satu hal yang sudah sangat menjadikan pemikiran-pemikiran itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Jadi konsekuensi dari apa yang disampaikan berarti nanti pada saat bulan Ramadan yang semestinya bergema dari masjid satu ke masjid lain segala macam, ya kan? Ada yang tadarusan, manakiban dan segala macam ini itu ya dimulai dari setelah selesai sholat subuh, sebelum duhur, sebelum asar, bahkan setelah asar sampai menjelang maghrib hingga tarawih, itu biasanya mesti tidak berhenti. Lalu apalagi yang akan nanti disampaikan kalau sudah seperti itu? Jadi cobalah berpikir. Berpikir sebelum mau menyampaikan itu, dipikir dulu. Jangan asal bicara. Karena kalau setelah bicara, nyampe kepada sesuatu hal, tidak cukup dengan meminta maaf. Boleh kami memaafkan apa yang telah dimintakan, berapa kilo maaf yang diminta. Insya Allah kami semua akan memberi.
Tapi resiko hukum berlaku karena konsekuensi tidak bisa dielak. Jadi sekali lagi, tolong, apabila mau mengeluarkan kalimat-kalimat karena Anda adalah bagian daripada pejabat negara yang setiap kalimatnya itu sudah otomatis menjadikan panduan bagi negara ini, maka berhati-hatilah apabila mau menyampaikan ucapan-ucapan itu. Berpikir itu tidak salah, agar apa yang disampaikannya itu menjadi tidak salah. Jangan mengedepankan gak apa-apa, gimana nanti saja. Tidak bisa. Persoalan-persoalan yang menghadapi segala hal hiruk pikuk di negara ini jangan sampai diperkeruh oleh suasana dan disuasanakan pada hal-hal yang menjadikan keruh yang tak bisa diobati lagi. Dan apabila itu terjadi, maka siap-siap sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Jadi intinya, janganlah mencoba untuk selalu mengusik. Dari dulu, suara-suara itu tidak ada mengatakan hal ini dan itu. Bahkan kami satu rumah pernah diikuti oleh orang yang beragama lain selain agama kami. Tapi kami tidak pernah mengusik dia. Dia mau menjalankan apa yang menjadikan kewajibannya, silakan. Kami tidak pernah mengusik. Jadi tolong jangan membuat intoleransi itu dibuat oleh kalian sendiri, tapi dikembalikan kepada kami-kami yang seakan kami itu adalah yang tidak toleransi. Kalau kami intoleran sudah jelas apa yang akan terjadi, bisa kalian bayangkan. Kalau memang kami tidak toleran terhadap agama lain. Tapi justru kami adalah agama yang menganut sesuatu hal yang diajarkan oleh agama kami. Maka kami menjalankan sesuai dengan aturan apa yang diajarkan oleh agama kami. Tidak ada agama kami mengajarkan, kamu harus begini-begini, kalau seandainya kamu hidup dengan orang ini, kamu harus begini-begini. Tidak. Dan begitu pun manakala kami bertindak dengan mereaksi, dengan menyampaikan sesuatu pemikiran di dalam diri, jangan dianggap kami-kami ini adalah radikal. Jadi kalau kami salah, berbuat ini salah, berbuat itu salah, lalu apa yang harus kami lakukan? Kami harus diam. Ada nggak orang dicubit tidak sakit? Ada nggak orang dipreteli itu diam dan tidak mengatakan, aduh, terus diam? Bahkan peribahasa juga mengatakan, semut kalau kecil pasti diam, dia apa-apain. Benar. Tapi semut kalau disakiti juga dia akan melawan. Mereka bisa melawan dengan caranya mereka sendiri. Jadi jangan sepelekan kami orang kecil ini. Jangan dianggap remeh kami ini. Kami pun punya perasaan.
Sabar kami terbatas hanya untuk kalian. Karena kesabaran itu memang unlimited yang harus selalu lillahi ta'ala kepada Allah. Tapi sabar menghadapi situasi bukan sabar namanya. Berarti tidak bernahi mungkar. Jadi tolong hargai. Apa yang dilakukan oleh kami sebagai rakyat kecil, itu bukan sesuatu yang sifatnya radikalisme. Tapi hanya menyampaikan aspirasi-aspirasi yang ada pada diri kami atas apa yang terjadi pada kami. Dan Anda semua sebagai pejabat-pejabat negara, sebagai pengayom-pengayom rakyat, mestinya mendengar apa yang disampaikan oleh kami dan sampaikan apa yang menjadikan sesuatu hal terhadap kami itu dengan baik dan benar, sehingga kami itu menyatakan bahwasanya kami sangat terlindungi oleh Anda semua. Jadi jujur kata, hidup di negara sendiri seakan-akan hidup di dalam neraka. Ini salah, itu salah. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ini terbatas, itu terbatas. Padahal tidak seperti itu. Hak kami dipreteli. Kewajiban kami diluar biasakan. Jadi sungguh sangat semakin jelas sekarang. Hidup di negara sendiri seakan-akan hidup di negara orang. Bahkan negara orang pun tidak begini-begini amat. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Harus kemana kami rakyat kecil menyampaikan apa yang kami rasakan? Kalau kalian yang sebagai penyandang atas apa yang dirasakan oleh kami ini menerima dan menyelesaikannya. Kami percayakan kepada Anda semua untuk menata negara ini. Tapi kalian mengkhianati kepercayaan kami. Kalian tega kepada kami. Kalian tidak pernah memikirkan kami. Betapa sulitnya masyarakat untuk makan sehari-hari pun. Betapa sulitnya masyarakat untuk pergi ke rumah sakit karena harus bayar sekian juta DP sebelum masuk pendaftaran di administrasi. Betapa sulitnya kami untuk menyampaikan atau menyekolahkan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi. Karena kami pun sadar atas keterbatasan kami. Lalu apa yang bisa kami perbuat sebagai orang kecil, rakyat kecil? Sudah hidup susah, segalanya dibatasi. Mau kemana-mana juga salah, ini salah, itu salah. Terus apa yang harus kami lakukan? Berdiam diri? Itu pun tidak mungkin. Karena kami pun punya keinginan, punya harapan. Cobalah, coba pikir dengan seksama. Buka pintu hati kalian. Tolong tengok. Tolong tengok keberadaan rakyatmu. Tolong lihat apa yang dirasakan oleh rakyatmu. Jangan hanya katanya itu nggak jelas. Coba turun ke lapangan. Apa yang dirasakan? Ironis. Tinggal di sebuah negara yang besar. Negara yang berkembang pesat. Memiliki
harta kekayaan yang luar biasa sehingga siapapun sangat-sangat ingin memilikinya. Tapi justru kami tidak merasakannya. Tangisan kami pun sudah kering. Lalu satu-satunya yang kami miliki, rumah di mana adalah rumah tempat kami ibadah, kalian preteli juga dengan berbagai macam persoalan yang dimasukkan ke ranah itu. Bahkan ada dari antara mereka juga yang mengatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Hingga mengusulkan kepada Menteri Agama supaya ustadz itu, penceramah itu disertifikasi. Nah, terus urusannya apa? Terus sertifikasinya dari sebelah mananya? Seorang penceramah harus disertifikasi. Ustadz juga tahu diri. Tidak semua menjadi penceramah dan tidak semua menjadikan kehendaknya menjadi seperti itu. Tapi karena kewajiban yang harus disampaikan kepada umat. Karena bagi kami satu ayat pun harus tersampaikan kepada kaum-kaumnya. Jadi jangan melancong kemana-mana pikirannya. Kalau bukan ranah nggak usah ikut campur. Kalau tidak urusannya nggak usah ikut campur. Aku yakin kalian pun tidak mau terusik. Tapi kenapa kalian mengusik? Tidak puaskah dengan apa yang telah terjadi, yang dirasakan oleh masyarakat? Tentang apa yang menjadikan kehidupannya semakin sulit. Karena segalanya serba dibatasi. Demi kesehatan oke. Demi kebaikan oke. Tapi kalau dibuat-buat dan disengaja, dihalang-halangi untuk berbuat, itu yang tidak bisa diterima. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Sungguh mengenaskan, mengerikan hidup di zaman sekarang. Kami tidak memikirkan tentang apa yang kami rasakan saat ini, tapi kami khawatirkan justru anak cucu kami yang kelak nanti. Kalau kami biarkan keadaan seperti ini terus berlanjut. Dan kami ingatkan, sadarlah kalian. Tengoklah ke bawah. Dan ingatlah, dari atas rambutmu sampai bawah kakimu, ada enggak yang bisa kamu kerjakan sendiri? Dan saat waktunya nanti kalian pulang, bisa tidak kalian pulang sendiri? Itu tidak mungkin. Jadi oleh karena itu, ayo sadar, insaf, dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sujud kepada pangkuan Ibu Pertiwi.
Karena kalian milik Ibu Pertiwi. Jangan sakiti Ibu Pertiwi semakin dalam. Jangan dibuat nangis yang tiada henti. Maka agar kalian bisa selamat. Tapi bila kalian tetap melakukan hal itu, Ibu Pertiwi juga tidak akan bertanggung jawab atas apa yang kalian dapatkan kelak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.